Anda kembali menyaksikan iNews Sore bersama saya Fazilah Kairunisa. Pemirsa, Barada Richard Eliezer menghirup udara bebas sejak 4 Agustus yang lalu. Hal itu terjadi karena Eliezer mengajukan cuti bersyarat ke Ditjen Permasyarakatan. Terpidana kasus pembunuhan Yosua Huta Barat itu mendapat izin cuti bersyarat selama 6 bulan. Terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, Barada Richard Eliezer telah menghirup udara bebas sejak 4 Agustus 2023. Eliezer mengajukan cuti bersyarat ke Ditjen Permasyarakatan dan mendapatkannya selama 6 bulan. Richard Eliezer dianggap telah memenuhi semua persyaratan dan berhak atas cuti bersyarat selama 6 bulan sejak 4 Agustus 2023 hingga 13 Januari 2024. Namun selama menjalani cuti, Eliezer akan diawasi oleh Ditjenpas dan diharuskan wajib lapor secara berkala. Status Richard Eliezer berubah dari yang sebelumnya sebagai narapidana berubah menjadi klien permasyarakatan. Mulai tanggal 4 Agustus 2023 dan dari tanggal itu juga berubah statusnya dari dari warga narapidana menjadi klien pemasyarakatan sampai dengan 13 Januari 2024. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Richard Eliezer bersalah dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan divonis 18 bulan penjara. Dengan mengambil cuti bersyarat, maka Eliezer hanya mendekam selama 1 tahun di penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, diskon vonis yang diterima Verdi Sambo dan terpidana lainnya mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo. Presiden mengungkapkan menghormati hasil sidang kasasi yang diputuskan. Dalam kegiatannya meninjau LRT Jatimulya, Presiden Joko Widodo menanggapi perubahan hukuman untuk Verdi Sambo dan terpidana lainnya dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Presiden menyatakan tetap menghormati proses hukum yang telah berjalan. Saya menghormati keputusan yang ada. Kita harus menghormati. Diketahui sebelumnya keempat terpidana sempat mengajukan banding, namun banding keempatnya ditolak. Pengadilan Tingkat Tinggi DKI Jakarta juga memperkuat vonis mati Sambo. Namun dalam sidang kasasi berikutnya, Hakim Agung setuju mengurangi hukuman keempat terpidana. Verdi Sambo semula dihukum mati menjadi seumur hidup. Putri Chandrawati semula 20 tahun menjadi 10 tahun. Ricky Rizal semula 13 tahun menjadi 8 tahun. Kuat Ma'ruf semula 15 tahun menjadi 10 tahun. Putusan pengurangan hukuman diketok oleh 5 orang Hakim Agung. Dalam pengambilan keputusan terjadi dissenting opinion di antara Hakim Agung. 3 Hakim Agung setuju pengurangan putusan. Mereka adalah Hakim Ketua Suhadi, Hakim Anggota Soeharto, dan Yohanes Priyana. Sementara 2 Hakim Agung, Jupriyadi dan Desnayeti, menolak pengurangan putusan. Namun kedua hakim ini kalah suara dari 3 majelis hakim lainnya. Akhirnya putusan hakim adalah mengurangi vonis Sambo menjadi seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Ayah almarhum Yosua Huta Barat kecewa dengan proses hukum di Mahkamah Agung yang tidak transparan. Pihak keluarga terkejut karena baru mengetahui hukuman Sambo CS di korting gede-gedean dari media sosial. Ya, kita kembali ke belakang di dalam persidangan mulai tahap pertama sampai ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Di sana kan sangat transparan, terbuka untuk umum. Jadi kita mengetahui hal-hal apa makanya Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding dan memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi hal seperti inilah yang kami inginkan di Pengadilan Mahkamah Agung, ketransparanan masalah hukum. Agar kami masyarakat, terutama kami selaku orang tua dari almarhum Yosua, ada pembelajaran hukum ke depan. Pemirsa, setelah naik MRT bersama para duta besar negara ASEAN, Presiden Joko Widodo kali ini mencoba naik LRT Jabodebek bersama para artis dan influencer.
Pagi tadi Presiden Joko Widodo mencoba kereta Light Rapid Transit atau LRT dari Stasiun Jatimulya, Bekasi, Jawa Barat. Kali ini Presiden Joko Widodo menjajal LRT bersama para artis dan influencer, diantaranya penyanyi Widi Mulia, komedian Cak Lontong, dan influencer Dr. Raisa Broto Asmoro, dan sejumlah artis lainnya. Moda transportasi LRT rencananya dioperasikan untuk masyarakat mulai 26 Agustus mendatang. Namun harus tertunda setelah Presiden Joko Widodo menjajalnya pada 3 Agustus lalu. Jadi ingin melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun sudah pas. Nanti cek sekali lagi bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Pemirsa, relawan Jokowi semakin mantap mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dalam Pilpres tahun 2024. Bersama generasi milenial dan Gen Z, para relawan menggelar kajian opini politik dengan tema membuka peta pemilih muda 2024 di Jakarta. Relawan Jokowi menginisiasi kajian politik dengan tema membuka peta pemilih muda 2024 bersama generasi milenial dan Gen Z. Sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi perhatian karena dinilai memiliki banyak prestasi saat menjadi kepala daerah di Jawa Tengah. Dukungan generasi milenial dan Gen Z ini tentunya sangat penting, mengingat suara generasi muda bisa menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024 nanti. 60% hampir jumlah pemilih kita adalah Gen Z dan milenial. Kalau tidak banyak circle-circle semacam ini, maka repotlah kita. Ganjar Pranowo diyakini mampu menjadi sosok pengganti Presiden Joko Widodo. Politisi asal PDI Perjuangan ini dipercaya bisa dengan cepat melanjutkan program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan.